Gimana caranya kucingnya bisa menangkap tikus? Nah, kalau kucing mau menangkap tikus, maka dia harus mengikuti gridnya. Dia berjalan ke kanan, kemudian dia akan berjalan. Halo, solusioner semuanya, terutama para parent ya atau bapak profesional yang masih punya anak kecil, masih duduk di sekolah dasar atau di TK sama anak-anak. Saya Dani dari Solusi Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan, mau mengajak ibu bapak membuka wawasan untuk kita mulai berpikir bahwa sudah waktunya di Indonesia untuk kita memulai coding for kids, ya. Coding, wow. Kalau pertama-tama yang terlintas kalau kita ngomong coding itu orang berpikir bahasa pemrograman, bikin software, bikin aplikasi. Betul, tidak salah. Tetapi yang ingin kami uh, explore di sini adalah sebetulnya coding for kids ini lebih mengajarkan anak-anak untuk berpikir yang lebih maju, berpikir lebih sistematis. Jadi coding for kids ini bukan berarti nanti anak-anak usia dini diajarkan untuk membuat bahasa pemrogram, membuat program dengan bahasa pemrograman, bukan. Itu bonusnya. Kalau bisa seperti itu lebih baik. Nah, tapi tidak semuanya kan nanti akannya menjadi programmer, ya kan? Yang mau ditekankan adalah bagaimana anak-anak ini bisa mengubah pola pikirnya ke arah coding. Nah, seperti apa? Pertama, kami mau informasikan dulu kenapa sih kok kita mesti pakai memperkenalkan coding ke anak-anak. Ya, kami dari Solusi Indonesia memang kami bergerak di bidang salah satunya di bidang sistem informasi di mana itu adalah tidak jauh-jauh lari dari coding bahasa pemrograman. Nah, tetapi sebetulnya yang mau kami angkat di sini adalah yang pertama dengan coding itu akan membantu anak ya si anak tadi untuk bisa belajar problem solving. Ini yang problem solving ini adalah salah satu hal penting yang kurang didapatkan ya di pendidikan formal dan itu dikeluhkan oleh banyak klien kami. Mereka saat merekrut fresh graduated, kok seperti ini. Jadi masih banyak mungkin textbook tidak melihat ke masalah yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Nah, dengan memperkenalkan coding for kids sejak dini, kami mengharapkan anak-anak ini mulai bisa berpikir untuk problem solve. Itu yang pertama. Yang kedua, akan memberikan challenge dan membangun resilience, ya, ketahanan. Artinya saat menghadapi masalah, menghadapi tantangan, anak-anak ini tidak mudah kendor, tidak mudah patah semangat, akan menjadi lebih tough, lebih bisa mencoba keluar dari masalah. Itu yang mau ditekankan. Next, yang ketiga adalah teach how to think, mengajarkan bagaimana anak-anak ini bisa berpikir. Mungkin kalau mengajarkan sesuatu, jadi bukan ke hasilnya, tapi bagaimana sih ini kok bisa hasilnya seperti itu. Sehingga saat mereka menghadapi masalah yang berbeda, nanti kalau eh, kita manusia atau anak ini sudah menghafalkan ini 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya, bukan caranya, bukan cara berpikirnya, maka dia kan bingung saat ditanya 1 tambah 2. Belum pernah nih dapat seperti ini, nggak ngerti. Nah, itu tips how to think. Keempat, kami mau expand creativity. Anak-anak ini kan sangat-sangat kreatif. Jadi banyak ide yang out of the box yang saat kita main sama anak-anak, wah ternyata tiba-tiba ada misalkan kuda bisa terbang. Wah, ini imajinasinya jadi liar.
Next, future pasti. Jadi coding ini adalah future. Saya belum kebayang 5-10 tahun lagi kira-kira kalau kita makan di restoran, di public restoran, pelayannya masih orang atau sudah ganti robot? Itu pertanyaan saya. Saya masih belum kebayang. Kemungkinan besar akan sudah berubah. Itu future. Nah, robot, kemudian machine learning, artificial intelligence, apapun itu yang di future yang saat ini kita hanya bisa mungkin lihat di film, di Avenger, itu next ya more or less akan mungkin terjadi ya. Nah, untuk itu memerlukan tadi bahasa pemrograman, memerlukan yang orang yang bisa berpikir lebih sistematis, menghadapi masalah seperti apa, lebih menghadapi tantangan kreatif. Nah, dan itu bisa dibentuk salah satunya dengan anak-anak ini mengalami fase belajar coding. Jadi coding for kids. Kemudian yang terakhir have fun with math. Tidak lepas dari math, ya math ini menjadi something yang mungkin masih menjadi momok sampai sekarang. Sebetulnya math itu fun, ya kan? Kalau funnya lewat coding itu mungkin akan lebih fun lagi. Ini kenapa mesti anak-anak diperkenalkan coding for kids. Nah, tidak berbeda pada pendidikan pada umumnya, karena ini pengajaran ya berarti ya tetap nanti pasti akan ada aspek kognitif, kreatif, fisikal, sosial, emosional. Ini pasti akan terlibat, akan terjadi, akan terbentuk dan tidak jauh beda lah dengan apa yang dialami anak-anak di pendidikan formal. Aspek-aspek ini pasti masuk dalam materi coding for kids. Kemudian kapan mulai diperkenalkan? Kami mencoba start dari 5 years old ya. Usia 5 tahun mencoba mengajarkan memperkenalkan coding konsep. Sekali lagi bukan ngetik bikin program bukan, tapi kita akan bermain, akan mencoba memperkenalkan dengan cara yang fun, dengan caranya anak-anak, dengan dunianya anak-anak, main-main dan main ya. Tapi secara tidak sadar, secara tidak langsung ini sebetulnya adalah materi yang tercantum dalam konsep coding, yaitu ada algoritma, ada sequential, ada looping, ada decomposition, ada branching. Ini semua adalah sebetulnya konsep bahasa pemrograman, konsep coding. Kami akan coba memperkenalkan ini ke anak-anak agar mereka bisa tadi lebih naik level lagi. Nah, salah satu contohnya nih, ini adalah konsep pengajaran coding for kids. Kami menyebutnya istilah pada umumnya decoding. Decoding itu berarti mendekode ya, mengubah code menjadi bukan code. Contohnya gini, saya dulu waktu SD, saya ada main sama teman saya, kami punya kode rahasia, sandi rahasia. Jadi kami kalau bertukar pesan lewat surat pakai pen and paper, kami tulis itu menggunakan simbol, di mana yang tahu hanya saya dan teman saya. Saya masih ingat betul ini waktu SD dulu. Jadi kami punya, kalau abjad kan ada 26 A sampai Z. Nah, kami punya 26 simbol plus angka. Nah, misalkan A itu dilambangkan dengan apa, B dilambangkan dengan apa. Nah, konsepnya decoding mirip seperti itu. Contohnya di sini kalau kita punya tanda panah ke kanan itu artinya A, ke atas itu T, ke kiri P, ke bawah itu U, dan ATPU ini something yang terserah. Tidak harus tanda panah ke kanan itu A. Kalau kita main game tanda panah di keyboard A itu ke kiri. Nah, andai kata kita menemukan tanda panah yang seperti ini, maka kita akan decode. Kita akan ajak anak-anak untuk mendecode ya. Tanda panah ke kiri, ke bawah, ke atas. Jadi artinya apa? Ke kiri itu P ya. Kemudian ada U, kemudian ada T. Sehingga kalau tanda panah ke kiri, ke bawah, dan ke atas, maka dibaca sebagai PT, put. Next, jika
maka tanda panahnya ke atas, kemudian ke kanan dan ke kiri. Maka konsep decode-nya akan berbeda. Sehingga tanda panah ke atas itu adalah T, tanda panah ke kanan itu adalah A, dan tanda panah ke kiri adalah P. Sehingga menjadi tab. Nah, ini adalah konsep yang dinamakan dengan decoding. Ini salah satu yang perlu diajarkan. Materinya masuk dalam coding for kids. Nah, hal lain yang bisa diberikan adalah konsep mengenai grid. Grid itu berarti kita punya X dan Y koordinat. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya 5x5, grid 5x5. Ada kotak 5 ke kanan, X, dan 5 ke atas, Y. Nah, kita yang sederhana kita akan bermain mouse and cat. Kucing menangkap tikus. Gimana caranya kucingnya bisa menangkap tikus? Nah, kalau kucing mau menangkap tikus, maka dia harus mengikuti grid-nya. Dia berjalan ke kanan, kemudian dia akan berjalan. Artinya apa? Si kucing memerlukan 3 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke bawah untuk menuju ke tempatnya si tikus. Nah, di sini akan dibentuk metodologi berpikir bahwa harus mengikuti algoritma tertentu, urutan tertentu, sequence tertentu, dan pengulangan supaya si kucing ini tadi bisa untuk mencapai tikus. Contohnya seperti itu yang akan diajarkan tentang coding for kids. Nah, sampai sini kira-kira sudah kebayang. Jadi tidak hanya melulu tentang bahasa pemrograman, tetapi coding for kids ini akan mengajak anak-anak untuk berpikir sambil bermain tadi tentunya. Nah, salah satu tools yang kami gunakan adalah Scratch Junior ya. Jadi Scratch Junior adalah software atau tool yang dipakai, yang dibuat oleh MIT. Ini membantu untuk mengajarkan coding for kids dengan metode block programming. Ini cukup fun, cukup seru. Kebetulan saya mencoba bermain dengan anak saya dan cukup fun. Saya melihatnya sih antusias. Mungkin ya reaksinya berbeda-beda terhadap anak-anak. Nah, ini memang didesain untuk usia 5 sampai dengan 7 tahun karena konsepnya memang mudah ya. Jadi anak-anak usia 5 sampai 7 tahun mungkin bisa dengan mudah melakukan ini. Nanti kalau sudah 7 ke atas kita ngomong coding yang berbeda lagi. Tools-nya juga berbeda. Dan dengan Scratch Junior ini yang lebih kerennya lagi kita bisa storytelling, kita bisa bikin game. Nah, next saya akan introduce tentang Scratch Junior dan Scratch. Kalau ibu bapak mau coba dulu, silakan di visit. Itu open source, itu free. Tinggal mungkin perlu register buat join. Dicoba. Nanti kami dari Solusi Indonesia akan buatkan tutorialnya untuk sama-sama memperkenalkan coding for kids. Oke, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan terkait materi coding for kids. Kita lanjut di video selanjutnya. Buat ibu bapak, parent, teacher yang mau komen, mau bertanya, silakan bisa tuliskan di komentar atau kontak di website kami www.solusi-indonesia.com. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.